Selamat siang, perkenalkan nama saya Mikael Leonardo Gawanto dengan NIM 22010800123. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Sebelum masuk ke dalam elastisitas penawaran, kita harus tahu hukum penawaran dan pengertian penawaran. Yang pertama, hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah penawaran, atau semakin rendah harga suatu barang akan menyebabkan menurunnya jumlah penawaran produk. Pengertian penawaran. Banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran merupakan sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud berkaitan dengan perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran menggambarkan pengaruh dari suatu harga barang terhadap jumlah yang akan dijual. Jika kenaikan harga barang dibagi dengan peningkatan barang yang dibutuhkan, maka kejadian penawaran ini disebut elastis dengan elastis. Akan tetapi, pada sebaliknya, jika peningkatan tidak diikuti dengan adanya peningkatan barang yang ditawarkan, maka kejadian penawarannya disebut dengan inelastis. Elastisitas dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, penawaran elastisitas sempurna. Penawaran elastisitas sempurna terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, atau dengan kata lain, penawaran elastisitas sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dapat dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya tidak terhingga. Contohnya terjadi pada produk baru di pasaran seperti mie instan dengan merek baru pada harga yang tetap. Produksi akan dapat bertambah dalam berbagai jumlah sebab memang masih memiliki stok barang. Yang kedua, penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar, atau dengan kata lain, penawaran elastis terjadi jika persentase perubahan penawaran barang lebih besar dari persentase perubahan harga, atau apabila nilai koefisiennya lebih besar dari 1. Contohnya, kasus ini adalah perubahan tekstil, di mana terjadi kenaikan harga kain sebesar 20%. Hal tersebut akan membuat pabrik tekstil yang sudah memiliki stok barang yang cukup besar, sehingga dapat membuat jumlah produksi kain dengan presentasi sebesar 67%. Yang ketiga, penawaran dengan elastisitas uniter. Penawaran elastisitas uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran, atau bisa dikatakan elastisitas uniter jika perubahan harga sama dengan persentase perubahan penawaran, atau jika nilai koefisiennya sama dengan 1. Kasus ini bisa dicontohkan pada penjual daging sapi yang sekaligus memiliki peternakan sapi. Pada saat terjadi peningkatan harga barang sebesar 20%, penjual daging tersebut akan melakukan kenaikan penawaran jumlah daging sebesar 20%. Daging masih dapat disimpan dalam lemari pendingin. Yang keempat, penawaran tidak elastis atau inelastis. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga
tidak elastis terjadi jika presentasi perubahan penawaran barang lebih kecil dari presentasi perubahan harga atau nilai koefisiennya lebih kecil dari 1. Contohnya pada kasus peningkatan harga cabai melonjak tinggi sebesar 20%. Hal tersebut akan membuat para petani cabai berusaha untuk meningkatkan produksinya. Namun konsumen keterbatasan biaya produksi dan luas lahan, maka peningkatan jumlah yang diproduksi tidak mencapai 20%, hanya sekitar 10%. Yang kelima, penawaran elastisitas sempurna. Penawaran elastisitas sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat memenuhi jumlah penawaran atau nilai koefisiennya adalah 0. Contoh dari jenis elastis ini adalah ikan yang tidak tahan lama yang dibawa ke pasar untuk dijual dengan berapapun harga yang akan diperoleh. Sebab apabila mereka tidak menuruti harga yang ada, kemungkinan ikan akan busuk dan tidak dapat dijual kembali. Selanjutnya, cara pengukuran elastisitas penawaran. Rumus koefisien elastisitas penawaran adalah E sama dengan delta QS atau QS delta QS XP. A delta P atau P sama dengan delta P atau QS. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada 2 faktor yang dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dan perubahan biaya produksi dalam jangka waktu penawaran tersebut dianalisis. Yang pertama, elastisitas titik merupakan pengukuran koefisien elastisitas permintaan yang dilakukan pada suatu titik tertentu dari kurva permintaan itu. Yang kedua, elastisitas busur merupakan koefisien elastisitas permintaan yang dihitung suatu interval tertentu dari suatu kurva permintaan. Kesimpulannya, elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk presentasi perubahan atas kualitas yang dikeluarkan sebagai akibat dari suatu persen perubahan harga. Sekian dari saya, terima kasih.